pernah bekerja di grup Toyota Industries Corporation, dan sekarang saya fokus di Naturally Plus Indonesia. Ya, saya menjalankan bisnisnya. Saya bahagia sekali hari ini karena saya tambah sehat, ya, dan saya merasakan bahagia bergabung dengan Naturally Plus, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini sekali lagi yang konfirmasi yang hadir adalah 100 orang, ya, dan dari berbagai daerah, bahkan informasinya ada yang dari Malaysia katanya ini, ada yang juga bergabung dari Malaysia, yang luar biasa ya. Ya, dari Malaysia juga ada yang bergabung, bahkan ada beberapa praktisi kesehatan nih, hampir ada 6 dokter juga ikut serta nih di acara Zoom malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang akan bicara hari ini dan judul kita adalah kisah dari seorang orang yang sangat hebat. Saya kenal betul beliau. Beliau adalah seorang Dr. Gigi Hendra Kristianto. Seperti di judul yang disampaikan, yang di-share ke Bapak Ibu sekalian, malam ini akan bercerita tentang pengalaman beliau. Beliau adalah sebelumnya penderita kanker. Nanti akan menceritakan bagaimana beliau bisa menderita kanker dan luar biasa menjadi sehat kembali, sembuh, dan luar biasa gagah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan beliau, tampilannya begitu gagah sekali ya, dan karena memang tambah sehat ya beliau. Dan yang sangat luar biasa adalah beliau juga sukses di bisnis Naturally Plus. Saya yakin dan percaya bahwa Dr. Gigi Hendra ini secara uang sudah tidak persoalan ya, karena beliau adalah seorang pengusaha juga ya. Tapi mengapa beliau juga menjalankan bisnis Naturally Plus? Nah, inilah yang ingin kita dengar, inilah yang ingin kita ambil inspirasinya dari beliau. Baik, tidak berpanjang lama ya, karena waktu sepenuhnya akan diberikan kepada Dr. Gigi Hendra. Tapi saya ingin menyapa dulu Dr. Gigi Hendra. Sudah bisa monitor? Sudah. Selamat malam, Pak. Sudah. Oke, ya. Oke, kita akan sambut. Inilah Dr. Gigi Hendra ya. Oke. Bisa saya share screen? Oke, kita akan siap. Kita persilakan kepada Dr. Gigi Hendra untuk menyampaikan presentasinya bagaimana tentang my story Dr. Gigi Hendra. Oke, kita akan dengarkan langsung. Inilah Dr. Gigi Hendra Kristianto. Kami persilakan, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya, salam kenal, juga semangatnya tetap semangat pagi. Terima kasih Pak Acep, Bu Nia yang telah mengundang saya. Bagaimana suara? Tes dulu. Jelas. Jelas ya. Oke. Ya, terima kasih karena saya sudah diundang ke grup Anda di Bandung dan semuanya nih sampai ke Papua katanya, sampai ke Malaysia. Oke, saya tentunya akan menceritakan apa yang saya alami, apa yang terjadi di saya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu, mungkin ini sedikit lebih detail karena tadinya saya pikir saya mengisi pada waktu acara job atau apa, tapi ternyata ini adalah tunggal gitu ya, Acep. Oke, saya mulai aja. Perkenalkan dulu, nama saya Hendra Kristianto. Saya seorang dokter gigi dan juga saya seorang pengusaha transportasi. Juga sekarang
pengusaha di Natural Plus. Saya tinggal di Jakarta, Indonesia, dan usia saya sekarang hampir 65 tahun. Jadi cukup ini ya, lansia kata orang. Oke, saya perkenalkan dulu keluarga saya. Saya mempunyai seorang istri, dia juga seorang dokter gigi, Feni, dan saya juga dikurniai 2 orang anak. Yang laki-laki James Kristianto, seorang material engineering dari Singapura. Kebetulan dari SMP dia sudah mendapat beasiswa di Singapura sampai lulus di tahun 2018 di Singapura dan harus bekerja di Singapura 3 tahun. Dan satu lagi anak saya yang perempuan. Yang perempuan ini sebenarnya juga sudah dapat beasiswa tapi bertekad untuk menjadi dokter. Saya bilang kalau di Singapura nanti kesempatannya agak kecil. Akhirnya dia menetap di sini. Terus sekarang dia telah jadi dokter. Kebetulan sekarang bertugas di Rumah Sakit Atmajaya. Ini keluarga kecil saya yang boleh dibilang kita selalu akrab, selalu pergi bersama-sama, jalan-jalan bersama-sama gitu. Dan itu kebetulan anak saya waktu di kamar operasi. Gitu. Oke, mungkin ini Anda sudah tahu pada waktu itu saya juga ajak keluarga saya untuk menghadiri seminar di Wisma BND kantor kita yang lama. Dan tentunya miliarder pemain bulu tangkis. Kebetulan tinggal saya di Selipi, di kompleknya Rokok Jarum, jadi bulu tangkis ya. Nah ini kebetulan Ibu Yoko ini adalah lawannya Ferawati dulu. Nah, saya sempat foto gitu ya. Oke, saya mulai aja dengan cerita saya. Di tahun 1985 saya dinyatakan punya masalah liver dan adrenal. Kenapa Boboso? Ya. Lalu saya berobat di Indonesia di beberapa rumah sakit ini. Kebetulan om saya juga ada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Akhirnya setelah dirapatkan di Indonesia, coba bawa ke Jepang katanya, karena ini agak sedikit langka katanya, livernya juga kena gitu ya. Akhirnya saya berangkat ke Jepang. Di Jepang itu hampir 3 bulan. Saya dioperasi di Jepang. Kalau Anda lihat perut saya seperti Gunung Fuji, ada 46 jahitan ya dari kiri ke kanan ini. Akhirnya setelah dioperasi di Chiba University Hospital, ternyata saya bisa sembuh. Dan inilah cikal bakalnya kenapa saya benar-benar waktu ditawarin barang Jepang langsung kontak. Oke. Nah, di tahun 2015 saya lagi duduk-duduk bersama teman-teman saya di dekat rumah saya sama polisi, ini kebetulan saya pengurus RW di sini. Tiba-tiba di leher saya ada benjolan kecil. Lalu 2 minggu tidak hilang. Akibatnya ini bisa gawat nih saya pikir. Akhirnya saya coba ke teman saya, coba di USG. Begitu di USG sih oke-oke aja. Tapi kalau mau tahu ya langsung aja di biopsi katanya. Oke, biopsinya needle. Oke, akhirnya saya dibiopsi dengan jarum. Akhirnya 3 hari keluar, hasilnya ternyata ini kanker getah bening, limfoma. Kalau Anda tahu, mungkin Olga Saputra,
Ustadz Arifin dan beberapa banyak sekali yang limfoma. Limfoma ini adalah salah satu kanker yang bahaya, yang sulit disembuhkan sebenarnya, yang mematikan. Kalau di Google dikatakan kanker paru-paru, kanker payudara, usus besar, prostat, kanker getah bening, kanker darah, juga pankreas gitu ya. Itu kanker-kanker yang sulit disembuhkan. Tetapi saya bisa lolos dari ini semua. Memang limfoma itu ada dua, satu Hodgkin dan satu lagi non-Hodgkin. Nah, yang non-Hodgkin ini yang sangat berbahaya. Kebetulan saya mendapatkan non-Hodgkin yang agresif, yang sangat agresif. Ada yang tidak agresif, ada yang agresif. Tapi non-Hodgkin itu dikatakan kalau Anda obati 25-50% sembuh. Tapi kalau yang non-Hodgkin memang 70-90. Waduh, saya diobatin aja kemungkinannya 25-50%. Nah, ini akhirnya saya cobalah. Oke lah, saya pikir gitu waktu saya tahu gitu, berangkat ke Singapura. Akhirnya saya di kemoterapi, biopsi di Singapura, dibuka, ternyata benar hasilnya. Begitu kita tahu hasilnya seperti itu, ya kita harus lakukan apa yang dilakukan. Tidak bisa dioperasi ini, cuman kemoterapi. Ya, nah kebetulan diputuskan untuk di kemoterapi. Kemoterapi akan dilaksanakan 6 kali. Diulang setiap 3 minggu sekali, dimulai 20 Juli 2015. Ya, kemoterapinya kalau yang namanya limfoma ini lama. Obatnya sebaskom. 6-7 jam saya di infus ini terus. Ya. Lalu juga besoknya disuntik IT. Ini penyuntikan di tulang sumsum yang kayak stem cell itu. Sakitnya bukan main. Habis itu kita langsung tiduran. Tidak boleh bergerak. Begitu tiduran tidak boleh bergerak, akhirnya muka semua panas. Panasnya bukan main. Tapi memang dikasih ruangannya dingin, dia bukan main. Ya, sebelum dilakukan IT itu kita harus tanda tangan biasa ya. Kalau tidak lumpuh, dia akan meninggal. Jadi nggak boleh nuntut tuh. Oke. Itu yang saya lakukan di Singapura. Tapi sebelumnya memang saya tidak mau pertamanya di Singapura, mencoba di Indonesia. Tapi ternyata di Indonesia IT waktu tahun 2015 belum populer untuk dilakukan. Dia bilang Tadi tuh di jalan bahaya. jadi pas turun biasa. Tapi karena apa? Saya lakukan ini juga mencoba di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Karena terus terang aja, berobat di Singapura itu bukan main. Yang udah-udah semua pakai M, ya, pakai Myriad. Jadi saya mencoba, saya punya BPJS kelas 1 di sini, saya coba, tapi akhirnya nggak jadi. Setelah di Rumah Sakit Darmais, akhirnya saya nggak jadi, langsung besoknya berangkat lagi ke Singapura. Gitu ya. Memang waktu itu saya minta waktulah sama dokter di Singapura habis periksa itu untuk kemoterapi, karena tentunya di bulan-bulan Juni ini kan waktu itu mau Lebaran ya, tentunya saya mesti beresin dulu, saya punya karyawan dan lain-lain gitu ya. Oke, pada waktu saya di kemo kedua di Singapura, kami semua dikumpulin di auditorium yang sakit limfoma bersama keluarga. Di sana dijelaskan, ya, dikasih tahu lagi bahwa 25-50%. Tapi semangat,
Bagaimana menunjang supaya kita cepat sembuh? Terus dikasih tahu nih, silakan makan ikan, makan ayam, makan telur, goreng, silakan. Tapi yang penting sayur-sayuran, buah-buahan, ya, daging, susu, tahu, telur, alpukat, ya, itu paling penting sekali. Itu karbo kurangi. Nah, ini yang akan membantu penyembuhan, mempercepat penyembuhan kita. Ini waktu seminar di auditorium di rumah sakit Singapura. Apa yang terjadi? Pada waktu kemo keempat, saya melihat orang di depan saya yang juga di kemo, kok makan pakai botol dia, Anda tahu, es Lutena, pakai botol, Isomio, seperti itu. Akhirnya saya kaget, kok dia boleh makan seperti itu? Nah, ada teman saya datang, saya suruh mereka untuk datangi orang itu. Begitu mau didatangi, dia lihat, oh, saya sudah tahu kalau Isomio dan es Lutena. Oke, nanti malam saya bawakan, dia bilang begitu. Akhirnya mereka bawakan ini, ternyata di dalam es Lutena isinya sayur-sayuran sama buah-buahan. Juga ada DHA, ada vitamin E-nya, ya, vitamin B-nya. Terus Isomio, itu air biasa. Saya juga waktu itu diterangkan juga, karena habis di kemo ya, iya aja. Air biasa, tapi air ini lebih bagus, hidrogen. Memang sih, kalau orang di kemo, tenggorokannya bukan main, sakit, kering. Kita takut sariawan, ya. Bagaimana nih? Udah, kamu minum aja nih airnya. Besok pagi kita tanya sama dokternya. Oke, akhirnya saya coba minum Isomio. Waktu itu di Indonesia belum ada ya, 2015. Akhirnya saya minum Isomio. Kok enak nih, legaan. Besok pagi tanya sama dokter, dokter kok? Kebetulan dokter saya ini adalah tim yang merawat juga kemarin itu Ibu Ani Yudhoyono ya, Ibu SBY. Satu tim, karena memang di bagian darah, gitu ya, hematolog, onkologi. Akhirnya saya tanya, dokter, dok, waktu itu saya kan udah tanya bahwa boleh nggak saya makan vitamin C, dan lain-lain. Terus dokter bilang, dokter Hendra nggak usah minum itu. Nggak perlu, dia bilang gitu, jangan. Nah, kita balik lagi ya. Manusia itu mempunyai sel banyak, ya, 60 triliun sel. Setiap hari 1 triliun sel akan berganti ya, degenerasi itu. Terus hancur. Nah, waktu di kemo, itu hancur dengan yang sel baik dan sel jahat. Diharapkan yang sel jahat hancur, hilang. Nah, kira-kira kalau makan vitamin, makan itu semua, kalau yang makan sel sehat, oke. Tapi kalau sel jahat yang makan gimana? Gitu kan? Jangan, dokternya bilang, nanti relapse. Oke, saya nggak makan. Tapi saya kasih lihat, ini adalah nutrisi dari Jepang, beberapa dari sayur-sayuran, buah-buahan yang akhirnya juga nanti jadi vitamin, saya bilang gitu. Tetapi ini sistemnya melindungi. Nah, kebetulan saya waktu itu, bukan saya yang merangkan dokternya, kebetulan saya bawa Mr. Selyong dan Meli untuk bicara sama dokter Jepangnya, dokter Singapurnya. Akhirnya dokternya bilang, oke, saya tahu kayaknya begitu. Anda yang penting minum obat saya, setelah itu Anda mau makan itu silakan. Wah, ini berarti suatu hal yang baik nih. Berarti saya boleh. Mulai saat itu, kemo keempat, saya minum dalam tempo 3 minggu, saya minum terus. Saya juga nggak tahu
isomio berapa, yang penting kalau minum isomio, enak. Ya, es Lutena belum waktu itu. Tapi setelah beberapa hari enak, baru saya kasih es Lutena juga. Apa yang terjadi? Sebelum kemo kelima, saya memang diharuskan untuk periksa ulang lagi, termasuk PET scan. Waktu diperiksa, dokternya langsung kasih salam ke saya. Dr. Hendra, your cancer is already gone. Wah, saya senangnya setengah mati, tapi sembari bengong juga. Senang, dua, sembuh. Kedua, tentunya mengurangi biaya. Tapi ternyata dokternya bilang enggak. Tetap harus dilakukan kemo ke-5 dan ke-6. Tapi waktu dilakukan kemo dan ke-6, saya udah nggak ada rasa sakit, nggak ada, karena di otak saya udah sembuh, senang, saya tinggal jalanin aja. Akhirnya saya selesai di bulan Oktober. Januari saya di-patch-kan lagi, ternyata benar-benar bersih. Tapi saya tidak stop minum es Lutena dan isomio. Nah, ini kebetulan saya pernah ikut memberi testimoni di Singapura. Kebetulan tim kami, Lohas, mengadakan rally. Kebetulan ada 500 orang lebih ini ya. Kebetulan di Singapura rally-nya Lohas gitu ya. Nah, inilah teman saya. Ini teman saya Meli ini adalah teman saya SMA di Jakarta, tapi dia sudah warga negara Singapura karena waktu kita selesai, saya masuk kedokteran, dia sekolah kimia di Amerika. Lalu dia pindah ke Singapura, ketemu pacar orang Malaysia, Seleong. Akhirnya mereka menikah dan menetap di Singapura. Makanya pada waktu saya di Singapura, sakit, mereka datang. Dan pertamanya nggak berani kasih tahu saya isomio dan es Lutena. Karena apa? Saya dokter. Kan? Terus ada lagi satu teman saya yang pakai baju hitam ini, dia seorang profesor di Tan Tock Seng. Gitu ya. Nah, akhirnya saya dikenalkan es Lutena dan isomio, terutama isomio yang pertama ya. Nah, setelah dikenalan itu, saya makan. Beberapa kali saya harus kontrol, dari Januari harus kontrol 2 bulan sekali ke Singapura. Saya mulai diajak sama mereka pergi ke salon Singapura di pertengahan tahun 2016. Jadi udah 1 tahun setelah mulai saya sakit ya. Di situ dikatakan oleh mereka, Anda mau nggak makan gratis? Makan gratis? Ini saya setiap bulan habis 6 juta loh. Ya. Udah 1 tahun. Akhirnya, ayo kita datang ke salon. Akhirnya saya diajak ke salon. Saya ketemu. Ini ada orang-orang muda yang namanya Marcus Bryan, millionaire. Ada Amanda Tommy, the top millionaire di Singapura. Juga ada Meli tentunya, ada Mr. Benjamin. Mr. Benjamin ini orang Amerika nih, yang kebetulan datang ke kantor. Akhirnya saya berkenal-kenalan. Juga ada Ibu Jacqueline yang saya kenal ya. Akhirnya saya kagum sama mereka. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Saya juga punya bisnis, tetapi bisnis ini sangat-sangat menarik. Gitu ya. Kenapa? Melihat dari tampilan dari mereka gitu ya. Kok kayaknya santai-santai gitu. Akhirnya mulailah saya di training di Singapura karena saya tidak punya upline di Indonesia. Dan saya waktu itu belum tahu di Indonesia gitu ya.
Akhirnya saya di training oleh, ini ada Mr. Tommy, the millionaire, ada Brian, ada Markus di sana, ada Amanda, terus di training di Singapura, sampai orang dari kantornya juga mentraining saya lah, gitu, di Singapura. Oke. Akhirnya saya berani pulang ke Indonesia atau di sini mulai berani tuh bikin ABC, terus mulai tahu kantor di BNI. Katanya kalau saya mau dapat bonus, pindahin membernya ke Indonesia. Akhirnya saya pindah member di Indonesia. Saya mulai ABC ke teman-teman saya di 2017. Akhirnya saya dapat 10 orang, terus akhirnya bisa berangkat ke Jepang katanya. Oke. Nah, ABC ini saya nggak malu-malu dah. Karena apa? Saya hanya berpikir waktu saya sakit, saya banyak dibantu orang. Nggak ada salahnya sekarang saya membantu orang. Sampai ke rumah, sampai ke ini, sampai anak saya kalau datang ke Indonesia ikut bantu saya. Nah, sekarang ini nggak bisa langsung, tatap langsung, tentunya mulai dengan Zoom. Dengan Zoom, ya. Dengan Zoom, kita mulai berbagi sama teman-teman. Begitu juga kita suka ke kantor, ya, suka ke kantor. Sebenarnya bisnis ini apa sih, kok kenapa jadi tertarik gitu? Katanya cuma mengenalkan 2 orang kok. Kenalkan 2 orang, ajak mereka sehat. Ya kan? Enakan mana sih? Ajak mereka sehat dapat duit daripada ajak mereka jualan dapat duit, gitu kan? Dapat bonus. Akhirnya saya mengenalkan 2 orang juga copy paste dengan saya, 2 orang. Akhirnya berkembang. Di Jakarta pun saya ikut. Kalau Pak Acep Bunia sedang mengadakan seminar, saya duduk manis. Karena apa? Saya juga belum pengalaman di Indonesia. Akhirnya dengan kata-kata, dengan cerita di Indonesia, saya coba mengikuti gaya-gaya kita di sini. Nah, inilah dia. Nah, setelah itu tentunya mengenalkan banyak orang, kita bisa free holiday. Saya belum apa-apa ya, Bunia sudah pergi ke belasan negara loh, gratis semua. Waduh, itu yang mau saya ikuti, gitu ya. Saya baru ke beberapa negara saja, ke Jepang, Taiwan, Korea. Ya biarpun sebenarnya saya ke Jepang udah 12 kali gitu ya, ke Eropa, ke Amerika ya. Tetapi ini beda. Ini masalahnya gratis dan kita bisa pergi dengan teman-teman yang satu bahasa. Artinya kita bisa dalam perjalanan cerita tentang sehat, tentang bisnis. Jadi searah gitu ya, searah, enak. Kalau dulu ikut tur atau pergi ini kan kadang-kadang orangnya beda-beda tujuannya. Tapi kalau kita ini searah, enak sekali. Nah, akhirnya bisa pergi ke Hokkaido, bisa ke kantor, bawa istri, makan gratis, hotel gratis. Semua gratis. Cuman shopping saja. Shopping juga sebenarnya gratis. Karena apa? Karena shopping ini kita pakai bonus kita. Ya kan? Nah, kalau kita lihat nih, Bu Suli di mana-mana juga kalau mau motret mesti bawa es Lutena. Ini kita mesti ikutin. Nah, kita kalau pergi-pergi jangan lupa bawa es Lutena dan Isomio. Kalau mau buka bicara sama orang lain gimana? Kita keluarin aja. Nanti orang itu melihat, siapa tahu orang itu bertanya. Kalau nggak bertanya, kita bilang, ini kita maaf nih, mau minum ini dulu ya. Ini minuman kesehatan. Nah,
Mulai dari sana Anda akan terus kontak, terus bisa bicara lebih panjang lagi. Kita juga pergi ke Taiwan. Ini bukan main ya, di Taiwan semangatnya luar biasa. Jalan-jalan gratis juga semuanya. Nah, di tahun 2019 itu juga kebetulan saya menjadi spirit. Apa sih yang namanya spirit, yang namanya upper spirit, ya, yang namanya grand spirit? Sebenarnya ini bukan pangkat. Ini adalah bonus. Nah, kalau Anda mau bonusnya lebih banyak, rajin-rajinlah mengenalkan, rajin-rajinlah berbagi. Akhirnya nanti bonus kamu, bonus kalian akan bertambah. 1% spirit, 1% upper spirit, 1% grand spirit dari omset global dunia. Bisnis ini bisa stop nggak? Nggak bisa stop, kecuali Anda sendiri yang stop berbagi. Bisnis ini bisa jalan terus. Bahkan maaf nih, kalau kita meninggal pun terus ada ahli waris. Saya pernah di Jepang, waktu itu ada yang menyerahkan ahli waris gitu ya, dari kantor. Itu udah milioner. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau kita ikut NP ini tidak akan stop, dan bisnis itu akan stop bila Anda sendiri stop berbagi dengan kawan-kawan. Dan bila Anda sudah ada di NP menjadi member, lihatlah, kita satu keluarga, semua seperti keluarga. Biarpun kebetulan kita mesti tahu, semua penyakit itu perlu penyembuhan dari kita sendiri. Kami sebagai dokter memberikan obat itu analgetik, mengurangi rasa sakit, panas, dan lain-lain. Antiinflamasi, mengurangi pembengkakan, dan lain-lain. Antibiotik atau kemoterapi, kita menghancurkan penyakit. Siapa yang menyembuhkan? Dokter tidak pernah kasih obat, nih pleng, langsung buat sembuh. Enggak. Tapi perlu waktu. Yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Gimana kita mau sembuh? Anda mau tetap makan bubur aja? Di mana kualitas dari nutrisinya? Kurang kan? Anda mau makan sendiri? Kurang nggak? Pasti kurang. Karena apa? Porsi. 5 porsi buah-buahan, 4 porsi sayur-sayuran. Jadi nggak mungkin kita makan sebanyak itu. Apalagi saya. Pada waktu itu makan 9. Kira-kira 27 porsi bisa nggak saya makan itu? Ya, nggak bisa. Pasti nggak bisa. Gitu. Tapi inilah dia. Karena pada waktu itu drop. Ya. Jadi kita perlu melakukan yang namanya pengobatan atau dokter itu perlu sekali. Tapi terus terang aja, kalau kita bilang ini ada yang tanya, apakah praktisi kesehatan dokter, apakah memperkenalkan ex-lutena dan ex-lumio bertentangan dengan kode etik? Tentunya tidak. Karena ini bukan obat. Ini nutrisi, makanan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Anda mau makan boleh, ya kan? Yang buah seger silakan. Ya, ini ada yang namanya buah yang sudah dibuat menjadi kapsul. Kalau air hidrogen, Anda jangan salah. Di Jepang rumah sakit sudah pakai loh. Infus hidrogen loh, tapi memang mahal, Anda mesti tahu itu. Tapi hidrogen ini memang yang bisa masuk ke dalam sel,
Hidrogen adalah molekul terkecil. Dia bisa masuk di dalam sel. S-lutena adalah membentengi sel kita. Cocok kan? Jadi nggak ada, bukan kayak obat-obatan. Vitamin itu, vitamin C kalian kita makan tuh besar loh. Untuk masuk ke dalam sel tuh perlu waktu. Tapi kalau hidrogen vapor cepat sekali. Dokter Enda sudah punya semuanya. Kenapa masih bisnis di natural? Lah, Anda tahu nggak? Ya, kalau dibilang punya semua, oke. Saya punya beberapa truk, ya, puluhan truk yang truk besar-besar itu ada. Terus kebetulan kita oke lah gitu ya, bisa makan, bisa ini yang bagus. Tapi ternyata itu perlu tenaga, perlu pikiran. Tapi kalau di bisnis NP itu bukan tenaga, itu kita kegembiraan. Kalau Anda bisa memberikan S-lutena sama isomio, orang itu menjadi sehat. Orang itu menjadi enak. Tiba-tiba Anda kasih, kok mata saya enak ya? Memang S-lutena itu di tahun 99 dipergunakan untuk mata stok. Dia bisa menembus pembuluh darah yang paling kecil di mata dan di otak. Apalagi pembuluh darah yang lain tentunya. Ya, nah, itu dia. Terus bagaimana untuk orang hamil dan bayi? S-lutena, isomio bisa dimakan untuk siapapun. Dari bayi sampai kakek-kakek, sampai matilah istilahnya. Mau dimakan kapan saja boleh. Mau dicampur apapun boleh. Memang kalau botol Indonesia ada tulisannya 2 minggu sebelum operasi tidak boleh makan. Tapi di botol luar negeri nggak ada itu. Nggak ada. Tapi di sini diminta begitu. Ya silahkan. Tapi yang pasti saya di kemo itu yang namanya di kemo hancur darah tetap aja makan gitu. Ya itu aja. Tapi ya sebaiknya makan. Tentunya kalau ini ada kata-kata seperti ini supaya orang yang sakit nggak bingung, ya udah di stop dulu. Nanti suruh mereka makan, yang penting habis makan. Jangan perut kosong kalau pada permulaan. Takutnya buah-buahan dan ini bikin mual. Tapi kalau saya begitu matanya melek, langsung minum S-lutena sama isomio. Udah dari dulu, 3 terus gitu. Ya, nah itu aja mungkin yang ini. Jadi buat orang hamil, jangan kata boleh atau tidak, aman tidak, malah lebih bagus. Bukan. Oke, silakan. Oke, mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan di atas tuh sedikit agak di atas. Ya. Takut misalnya masih ada yang ingin dijawab sama Pak Dokter atau cukup saja? Oke, ini tadi bilang hamil muda boleh minum justru lebih bagus ya. Terus satu mau tanya lagi tanpa kemo sebaiknya di kemo gitu ya, harus kemo gitu ya. Tapi jangan salah ya, ada beberapa orang ya sebenarnya dia mau di kemo, sebenarnya dia mau dioperasi. Tapi karena dia sudah minum, berkonsumsi, pada waktu 2 bulan lagi mau dioperasi, waktu itu mau diperiksa, kok mengecil, miomnya mengecil. Akhirnya dokter bilang, ini ditunda aja dulu ya, karena kalau miom kan lebih dari 5 cm baru dioperasi. Tapi kalau kurang dari 5, enggak. Ini kebetulan waktu itu udah 5 mau dioperasi, tapi dia minum mengecil, gitu loh. Ya bisa, gitu loh. Tapi kalau miom aman ya. Tapi kalau yang lain, kalau selama masih bisa dioperasi sebagai seorang dokter, ya lebih baik operasi. Gitu. Tapi yang salah nih, kalau saya di dokter gigi, itu ternyata kita lihat dari testimoni orang yang baru dicabut gigi sekarang, saya suruh minum isomio tanpa dikumur, diem telan, ya, cepat sekali sembuhnya.
cepat sekali. Mungkin itu aja. Ada lagi yang pertanyaan yang belum saya jawab? Oke, mungkin ini terlalu banyak dok dan rata-rata ke produk ya. Dan ini gini dok, mungkin saya mau wakili juga yang lainnya. Ini kan kebetulan banyak juga ini nggak hanya yang udah member ya di sini tuh, tapi ada juga calon-calon yang mungkin berminat kepada Lutena dan mungkin berminat juga nih pada bisnisnya gitu ya. Nah saran dokter nih untuk yang terutama yang baru-baru dan mau masuk nih, ada saran nggak nih dari dokter sendiri untuk yang mau menjalankan bisnisnya gitu ya dok? Terima kasih. Silakan. Oke. Di sini juga ada tanyaan, ada efek samping nggak ya? Tentunya nggak ada. Kalau namanya makan sayur-sayuran sama buah-buahan, apalagi air hidrogen ya, H2O, pasti nggak ada efek samping. Nggak ada efek. Mungkin pada waktu pertama saja Anda makan kayak orang di detox, buang-buang air dan lain-lain ya, agak sedikit ada yang pusing, ada yang itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Terus kalau untuk yang baru ya, Anda tahu ya, sekarang ini S-Lutena sama Isomil. Desember dadakan Isomil bisa kehabisan. Januari S-Lutena, Isomil bisa kehabisan. Didatangkan. Karena apa? Karena banyak yang beli. Tapi ini juga dipalsukan di online. Karena apa? Karena bagus. Dan sekarang kalau orang yang belum masuk, yang kepingin join, silakan join. Karena tentunya Anda pilih sehat kan? Sehat itu investasi yang paling diperlukan, yang dibutuhkan. Karena begitu sakit, uangnya keluarnya bukan main banyaknya. Jangan Anda berpikir BPJS. Oke, BPJS. Coba bayangin sekarang BPJS berapa ya? Itu saya dari permulaan ada BPJS sampai saya sekarang kelas 1, saya memang belum pernah pergunakan. Tapi saya juga nggak mau kan? Siapa yang mau pergunakan? Kalau Anda pergunakan berarti sakit dong. Betul nggak? Kalau bisa jangan pergunakan. Tetapi tetap kita ikut BPJS karena apa? Kita mau membantu orang lain. Begitu juga S-Lutena. Kita tetap makan S-Lutena karena apa? Karena kita butuh pengalaman, kita butuh tahu, baru kita bisa cerita. Kalau kita belum pernah makan, belum pernah minum, bagaimana kita cerita sama orang lain? Itu yang penting. Ya. Ini terus terang, mungkin saya ngejiplak nih ngomongannya dari Ibu Nia, apa Acep kalau lagi ngomong. Iya. Ya. Tapi memang benar itu, saya selalu bilang gitu. Ya. Kalau Anda belum pernah rasakan, bagaimana Anda mau cerita sama orang lain? Mungkin itu yang bisa saya share ya. Kalau urusan bisnisnya, Anda yang baru-baru nanti ikut Zoom. Pak Acep sama Ibu Nia itu lebih senior, lebih jago dari saya. Ya kan? Saya cuman bilang gini, bagaimana nanti menyusun dan lain-lain, itu semua terserah Anda. Anda mau berpenghasilan berapa? Mau berpenghasilan cuma mau makan gratis saja, 1.650.000, silakan. Atau mau mendapatkan 4,4 juta, ada lebihnya. Atau mau lebihnya banyak, silakan. Semua Anda yang atur, karena begitu Anda masuk, Anda sudah menjadi direktur di diri Anda sendiri, di komunitas Anda, terus dunia. Modal kecil, tapi ini masalahnya masalah dunia. Dimanapun Anda punya teman dimanapun, silakan masuk. Mungkin itu aja yang bisa saya ini, Yusuf. Oke, luar biasa jawabannya. Sangat menginspirasi banget ya dok. Terima kasih nih. Jadi semua pertanyaan insya Allah terjawab di sini. Tapi saya yakin nggak puas dan nggak cukup ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya detailnya nanti mungkin bisa lebih ditanyakan kepada yang mengundangnya. Nanti insya Allah yang mengundangnya disambungkan ya ke Pak Dr. Hendra gitu ya. Ini dok, kalau boleh tahu nih ya, satu lagi nih dok, karena ini kebetulan kondisinya lagi seperti ini, dan kita hari ini sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Nah, di sini ada pertanyaan menarik tuh. Ini Zumio dan S-Lutena tuh
katanya bisa nggak nambah imun gitu kan? Soalnya kan hari ini tuh di zamannya COVID kita harus ningkatin yang namanya imun tubuh gitu. Nah, mungkin dokter bisa lebih menjelaskan gimana sih butuhnya Lutena dan Izumio di masa pandemi seperti ini, gitu dok. Oke, jadi terus terang aja bisa, karena saya bisa cerita sedikit ya semua nih teman saya gitu ya. Sebelumnya selamat malam juga nih, ada Pak Yadi. Waduh, baru kelihatan nih Pak Yadi, selamat malam. Ya, oke. Jadi begini, Isomio dan S-Lutena. Ini saya cerita aja tentang teman kita, member kita, ya, punya adik, punya saudara gitu ya. Kebetulan dia kena COVID. Dia kena COVID, masuk ke rumah sakit di Jakarta. Begitu masuk, dia tahu, kita kasih tahu Isomio, dia minum Isomio, sampai akhirnya dia sempat masuk ICU loh. Ya, masuk ICU sampai nggak bisa napas, di foto putih semua. Sebelum dia makan S-Lutena, dia sudah dikasih Isomio terus. Kebetulan dokter kenal, jadi dia dikasih Isomio terus, sampai 14 hari kemudian, itu paru-parunya bersih loh. Luar biasa kan? Karena apa? Kita mesti tahu. Dokter Nantian sudah katakan di Wuhan bahwa 66% hidrogen dan 33% oksigen itu bisa membantu mempercepat penyembuhan orang-orang yang kena COVID. Dan ini sudah saya buktikan di beberapa teman. Ada yang bilang sakit, udah kamu kasih aja suruh minum itu. Pokoknya minum sehari-harinya minum itu. 4-5. Berarti udah seliter ya. Ya, 200 gini ini. Minum aja. Minum aja. Sebulan dia minum, kalau kita bilang dia nafasnya, penciumannya sudah kembali, periksa negatif. Jadi kalau kita tanya, di dalam masa pandemi ini, udah otomatis akan lebih baik. Contohnya aja di kantor kehabisan. Pak Acep udah tahu nih, sekarang nih, habis lagi. Gitu. Kemarin bilang, kita nih hari Selasa bilang masih ada. Tapi pasukan yang begitu dengar begini-gini, langsung beli. Otomatis dong, kadang-kadang orang panik, ini kena, minumnya kan banyak. Ya, karena terus terang aja, ada teman saya yang sembuh dari COVID, tapi habisnya 600 juta loh, di rumah sakit swasta loh. Ya, itu bukan main loh. Nah, tapi dengan Isomio aja bisa menolong banyak. Ya, ini perlu perhitungan dari kita semua untuk jaga kesehatan, terutama 5M. Mungkin Yusuf bisa tahu 5M apa aja? Kadang-kadang anak muda kurang update nih masalah kayak gitu. Wah. Jadi kalau berarti M-nya apa tuh yang pertama? Ya, pertamanya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi berkumpul, dan kurangilah moving. Jangan banyak-banyak keluar kalau tidak perlu. Betul. Nah, sekarang ada tambahan lagi, Dok. Ada tambahan lagi, 2 lagi, Dok. Ya, makan S-Lutena sama Isomio. Nah, makan S-Lutena dan Isomio. Berarti bukan 5 ya, Dok ya? Jadi 7M. Ya. 7M berarti ya? Kalau buat kita 7M. Oh iya. Dan tularkanlah ke semuanya. Ke semua orang. Tularkanlah. Oke. Jadi sebetulnya S-Lutena sama Izumio itu dirancang untuk orang sehat supaya tambah sehat. Apalagi orang sakit. Jadi orang sehat aja butuh, apalagi orang sakit. Itu yang menjadi catatan penting ya bagi kita semua. Ya, baik. Sepertinya kita memang sampai jam 21.00 ya, Sub? Ya.
Ya, sebetulnya ingin bicara banyak, ingin mendengarkan banyak cerita dari Dr. Hendra, namun karena memang waktu kita memang disetting 1 jam saja, mudah-mudahan acara seperti ini tidak hanya hari ini aja ya. Tuh. Kita akan coba berlanjut lagi dengan pembicara-pembicara hebat, dan mudah-mudahan kita semakin yakin. Dan bagi yang hadir hari ini, ada yang dari Papua, ada yang dari Malaysia, ada beberapa teman juga yang belum gabung, pastikan untuk segera bergabung di Naturally Plus, karena ini adalah satu kebahagiaan kita ketika membuat orang atau banyak orang tambah sehat, ya. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa gitu kalau kita bisa membagikan informasi Lutena dan Izumio ini. Bahkan kita bisa berbagi kebaikan bisnis Naturally Plus. Jadi catatan penting, Dr. Hendra saja yang secara uang sudah tidak masalah, ya, yang sudah menjalankan bisnis Naturally Plus gitu. Apalagi yang mungkin hari ini dalam kondisi pandemi ini terganggu bisnisnya, maka ini menjadi pilihan ya. Yang ada beberapa yang punya penghasilannya yang berapa 3 koma gitu, tanggal 3 sudah koma. Ya, ini juga menjadi pilihan untuk bisa berubah, dan saya yakin dan percaya bahwa pertemuan hari ini bukan karena kebetulan Bapak Ibu sekalian, tapi karena memang Allah atau Tuhan yang sudah mengarahkan kita bisa bertemu malam ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pilihan kita untuk memilih Naturally Plus sehingga kita bisa sukses bersama. Dan sebagai informasi, di Indonesia belum banyak yang mengetahui tentang Naturally Plus Bapak Ibu sekalian. Walaupun hari ini produknya diserbu luar biasa ya, karena memang dibutuhkan oleh siapa dok? Ya, ada Dokter Vini, wah ya dari Semarang, wah ada Ibu Emi juga, ini banyak teman-teman dari dinas kesehatan juga ini dok yang hadir hari ini dari Dinkes ini. Ya, baik, kita foto bersama dulu, kita abadikan dulu. Ya, yang pegang Lutena boleh diangkat. Ya, ini siapa yang kameramennya? Oke, siap. Kita foto bersama dulu, cheese. Oke, sekali lagi. Cheese. Oke, ya terima kasih. Sebagai informasi tambahan bagi mitra atau member yang baru bergabung, di tim kita ada namanya inkubator bisnis. Segera bergabung untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah selanjutnya, karena pertanyaan yang seringkali bagi mitra yang baru gabung, terus setelah ini apa yang saya harus lakukan? Nah, mudah-mudahan dengan inkubator bisnis di pekan depan kita akan buka lagi batch ketiga untuk inkubator bisnis. Segera mendaftarkan diri untuk bergabung di inkubator bisnis. Ya, demikian mungkin Dr. Hendra dan teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara My Story Sukses Dr. Hendra yang sangat inspirasi. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat bagi kita semua. Oke, demikian pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di puncak kesuksesan dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Dr. Hendra, Pak Aceh, Dr. Hendra. Ada Ambu juga. Kakak saya di Malaysia, terima kasih. Ya, Pak Dari mana dari semua ini ya. Terima kasih, Dokter Vini, Mas sehat Heran. ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu ya, Pak Aceh, Bu Nia. Ya, Sudah lama nggak ketemu kangen ini. nih. Ke Semarang ya. Pak Sudah Hendra. surut ya banjir Semarang, ya. ayo. Semarang sudah kuning. Sudah nggak merah lagi. Ya. Nanti ajak Dokter Hendra juga nih ke Semarang dok. Munia ditunggu ya Pak Aceh, Bu Nia mampir, kalau ke Jakarta mampir. Ya, siap. Ya. Halo Bu Oke. Suli, Bu Suli. Ini lama nggak ketemu jadinya kangen juga ini. Terima kasih ada Pak Hasan dari Kediri juga nih hadir. Alhamdulillah. Kediri ya. Makanya dibagi dong. Mbak Isti, Mbak Pak Hilda. Dokter nanti sekali lagi bisa ngisi ya mungkin ya. Dalam kesempatan Pak Suyadi juga nanti bisa ngisi mungkin. Kang Fuad, ayo Dan teman-teman Malaysia. dari kesehatan yang lainnya juga bisa ngisi karena insya Allah nggak hanya Saya hari permisi ini dulu kita ya. webinar Pak Ya, lagi. Mbak Aisyah. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih, Terima kasih dok.
Makasih, Terima kasih, Dok. Yuk. Dokter Sri, Punia, semuanya. Iya, terima Amin, kasih Pak banget. Soen.